Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati untuk kembali diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tutup mata dan kita berdoa. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kami akan duduk diam menjadi murid-murid Tuhan yang mau dibentuk, diajar dan dididik sehingga hidup kekristenan kami terus bertumbuh. Melalui hidup saya dan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan video ini, Tuhan, kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba perkatakan hanya berasal daripada Allah. Umat-Mu tidak butuh nasihat manusia. Mereka butuh Engkau, Tuhan. Bekerjalah bagi mereka dimanapun mereka berada sedang menyaksikan video ini. Tuhan memberikan damai sejahtera di hati mereka. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini saya mau ajak setiap jemaat Tuhan untuk melihat satu ayat sebagai pembuka dari keseluruhan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan tema yang saya sudah siapkan yaitu ketetapan hati orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, ketetapan hati. Sama-sama bilang sama saya, orang percaya. Mazmur 112 ayat yang ke-7. Mazmur 112 ayatnya yang ke-7. Perhatikan baik, saya baca bagi setiap jemaat Tuhan. Alkitab katakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa saya memberikan tema judul khotbah hari ini adalah ketetapan hati orang percaya? Saudara, begini, manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena kita memiliki akal budi dan kita memiliki perasaan yang lebih daripada makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Nah, di antara banyaknya perasaan yang kita miliki, di antara perasaan yang baik, ada juga perasaan-perasaan yang membuat manusia itu bisa merasakan yang namanya cemas, takut, ragu, ada kebimbangan dan kekhawatiran. Persoalan yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan perasaan-perasaan negatif tersebut. Repotnya, tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit mereka yang ikut Yesus menjalani hidup juga dengan kelima perasaan itu. Ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan, keputusasaan. Dan orang-orang yang dikuasai oleh perasaan-perasaan seperti ini, mereka akan sulit untuk maju. Bahkan seakan-akan mustahil untuk mereka bisa menggapai, menggenapi janji Tuhan dalam kehidupannya. Padahal impian, harapan setiap kita, janji Tuhan itu tergenapi. Tapi ketika engkau dikuasai oleh kebimbangan, ketakutan, keraguan, kekhawatiran, akan sangat sulit sekali, saudara. Makanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu harus punya ketetapan hati. Ketetapan hati membuat kita percaya kemana kita sedang melangkah dan kepada siapa kita berharap di dalamnya. Dan orang yang gak punya ketetapan hati, dia itu mudah sekali ketika ada masalah, persoalan dan tantangan untuk jadi kecewa. Dia akan lebih merasa kenapa ya saya selalu gagal. Bahkan pertanyaan ini yang paling saya sering dengar dari jemaat. Jemaat tanya begini, pendeta, kenapa ya? Katanya Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi bagi saya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan orang yang gak punya ketetapan hati sama Tuhan. Sehingga ketika apa yang buruk terjadi, dia mulai mempertanyakan Tuhan. Pak, Bu, saya mau ingetin dengan sangat jujur pada kali ini. Tuhan itu gak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan selalu berjanji untuk Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan gak pernah janji kalau jalan itu selalu rata dan selalu mulus. No. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan. Apa yang kita butuhkan? Ketetapan hati kepada Tuhan. Ketika engkau punya ketetapan hati, betul seakan-akan mustahil, tapi engkau tahu yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Seperti kisah Yosua. Yosua adalah seorang yang bukan dari keturunan Musa. Jadi ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan Musa, sebenarnya pertanyaannya, siapa dia? Kalau dia anak dari Musa, beda cerita. Tapi firman Tuhan mengatakan Yosua hanya bujang. Dia hanya, bahasa kasarnya tuh asisten gitu. Asisten dari Musa. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, Yosua, hambaku Musa telah mati. Sekarang engkau yang akan memimpin bangsaku untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi sebelum Yosua melakukan segala sesuatu, Tuhan berkata kepada Yosua dengan sangat jelas, kuat dan teguhkanlah hatimu. Dan Alkitab catat,
Tuhan gak hanya berkata sekali, Tuhan berkata 4 kali di satu pasal yang sama. Di Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 8, ayat 9, dan ayat 18 Tuhan berkata, Yosua, kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan engkau tawar hati. Apa maksud Tuhan di balik kata-kata ini? Supaya Yosua punya ketetapan hati kepada Tuhan. Karena itu untuk kita dapat melihat terobosan, kemenangan, serta mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita membutuhkan ketetapan hati. Dan apa pentingnya ketetapan hati dalam hidup orang percaya? Yang pertama, buka Alkitab saudara, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saudara bisa lihat muncul di layar ini, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saya baca bagi setiap jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Kata ku di sana huruf besar, artinya hatinya melekat kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Ketika video ini dibuat, saya sudah sempat melihat khotbah live dari gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Elmianto, itu tanggal 21 Juni 2020. Jadi itu khotbah yang luar biasa, dan salah satu bagian isi khotbahnya, gembala sidang sedang menjelaskan sesuatu lalu dianalogikan dengan sebuah kisah nyata yang terjadi di rumahnya. Jadi kata beliau, di rumahnya itu ada tokek. Tahu ya tokek? Tokek itu cicak besar. Nah itulah tokek. Jadi katanya itu cicak ada di rumah Pak Gembala, dan every day dia selalu berbunyi tokek, tokek, tokek. Nah, yang menarik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunyi toke, kata toke itu artinya majikan, kepala. Bahkan dalam bahasa China, kata tauke itu artinya bos besar. Jadi kalau orang Bangka, di Bangka Belitung sana juga, kalau panggil atasan itu dengan kata tauke. Tauke itu artinya bos. Nah, Pak Gembala bilang begini, itu toke setiap hari bilang tauke, tauke. Itu seperti doa, katanya bos besar, bos besar, bos besar. Karena setiap hari itu toke berbunyi seperti itu. Nah, Pak Gembala mulai sayang lah ceritanya sama toke ini, dia mulai kasih makanan. Setiap hari toke itu bunyi, setiap hari itu juga Pak Gembala selalu sediakan jangkrik. Katanya setiap hari dikasih 10 jangkrik. Itu toke pinter cari tempat, ya kan, dia dia tahu rumah mana yang mesti dia tinggal. Itu karena dia tinggal di rumah Pak Gembala. Kalau dia tinggal di rumah saya itu sampai kering, dia punya tenggorokan teriak toke-toke juga, 1 jangkrik juga nggak datang itu. Tapi karena dia di rumah Pak Gembala, setiap hari 10 jangkrik. Dan Pak Gembala kasih foto, itu toke dari ukuran kecil sampai dia mulai membesar, gemuk, bahkan bertelur. Saudara tahu nggak? Kalau seekor binatang liar, dia sampai tetap tinggal di satu tempat yang sama, badannya menggemuk dan dia bertelur atau dia bersarang, artinya ada kenyamanan. Kenapa dia rasa nyaman? Ada pemeliharaan. Iya, tokenya sampai bertelur. Pak Gembala bilang telurnya sampai 8. Itu itu yang namanya anak cucu tidak pernah kekurangan minta-minta. Itu toke itu di rumah Pak Gembala. Tapi analogi ini kan sebenarnya mengingatkan kita, andai saja kita tetap berteguh hati kepada Tuhan, andai saja engkau punya ketetapan hati yang kuat kepada Yesus, hidup kita dipelihara, saudara. Loh, Tuhan gak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya kok. Makanya bisa bayangkan gak bagaimana bisnis saudara, usaha, karir, keluarga kita, ketika kita punya ketetapan yang kuat di dalam Tuhan, dahsyat luar biasa. Yesus yang berkata, burung di udara dipelihara, apalagi kita anak-anaknya. Nah, persoalannya kita gak punya ketetapan hati yang kuat kepada Tuhan. Ketika masa-masa sukar, ketika kita sedang mengejar sesuatu, terkadang bahkan kita meninggalkan Tuhan demi apa yang kita cari. Pak, Bu, ini kan kunci kemenangan. Orang yang berketetapan hati kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengalami pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Sama seperti Mazmur tadi berkata, aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Makanya kalau kita punya ketetapan hati yang baik, betul krisis itu terjadi.
Betul perekonomian mengalami penurunan. Betul ada tekanan. Betul kekurangan terjadi. Seperti di pernikahan itu anggur habis. Tapi ketika Yesus ada dalam pernikahan itu, Alkitab katakan hanya dengan air biasa dia ubah menjadi air anggur yang terbaik di pernikahan itu. Yang pertama, orang yang berketetapan hati kepada Tuhan, dia akan mengalami pemeliharaan, perlindungan. Yang kedua, Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya ingin baca, setiap jemaat perhatikan baik atau lihat ayat yang muncul di layar ini. Alkitab berkata, waktu aku takut, jadi ini ucapan Mazmur dari seorang Daud. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, dari ayat ini saya ambil poin yang kedua. Orang yang memiliki ketetapan hati, dia akan hidup dalam ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ketenangan. Ayat yang baru saya baca, ayat yang saudara saksikan di layar ini adalah ayat di mana Daud pada waktu itu sedang mengalami satu hal yang cukup buruk dalam kehidupannya, karena dia dikepung di satu tempat, daerah itu namanya daerah Gat, G-A-T, oleh orang-orang Filistin. Nah, Daud begitu terjepit, begitu terhimpit, sehingga Alkitab catat dalam 1 Samuel, dia harus berpura-pura gila. Can you imagine? Seorang yang pernah mengalahkan Goliat, seorang yang luar biasa dalam peperangan, seorang yang ditakuti di medan perang. Ketika dia terhimpit, dia harus pura-pura gila. Alkitab katakan dia lelehkan ludahnya itu ke bagian janggutnya, sehingga orang menertawakan dia, orang menendang dan tidak membunuh dia. Kenapa Daud lakukan itu? Supaya dia selamat. Tapi intinya sederhana. Apapun yang sedang dia alami, dia tetap tak tahu Tuhan gak akan pernah meninggalkan dia. Karena itu dibilang apa? Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, kepada Allah. Aku percaya dan aku tidak takut. Apa yang dialami Daud, seringkali itu juga yang sedang dialami dalam hidup saya dan hidup saudara. Ya, dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, pendapatan, dan whatever. Kita mengalami masa di mana ini sangat terjepit, pendeta. Ini kayaknya gak mungkin ada solusi. Ini udah tengah waktu, ini sudah di ujung tanduk, Pak, Bu. Orang-orang yang seperti ini akan tetap melihat kemenangan, keselamatan, pertolongan selama dia punya ketetapan hati. Karena orang yang punya ketetapan hati, dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia tahu apa yang akan Tuhannya lakukan dalam hidupnya. Makanya orang yang punya ketetapan hati, doanya bukan Tuhan, di mana engkau Tuhan? Engkau tahu betapa banyak dan besarnya pergumulanku. No. Orang kalau dia punya ketetapan hati, dia gak perlu ukur seberapa besar masalahnya. Karena dia tahu Allah yang menyertainya lebih besar dari siapapun. Orang-orang yang punya ketetapan hati, dia gak akan pernah meninggalkan Tuhan ketika dia terhimpit. Orang-orang yang punya ketetapan hati, dia bisa tetap tetap ada sukacita. Itu yang saya katakan, orang yang punya ketetapan hati punya ketenangan. Kenapa? Dia yakin Tuhan itu pasti bertindak dalam kehidupannya. Alkitab cerita seorang raja namanya Yosafat. Jadi Yosafat ini satu kali ketika dia memimpin bangsa Israel, dia diserang oleh dua bani, dua kubu, dua bangsa. Yang satu namanya Moab, yang satu namanya Amon. Nah, satu kubu saja, satu bangsa ini saja sudah lebih besar daripada bangsa Israel. Nah, apalagi dua berkumpul. Tapi yang menarik, Alkitab tulis dengan sangat jelas. Ini perkataan Yosafat kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-10, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Saya baca, saudara perhatikan baik. Yosafat berkata, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Ini kalimat orang yang punya ketetapan hati. Yosafat berkata, "Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Dan apa yang terjadi? Victory, kemenangan. Yang ketiga, kenapa kita sebagai orang percaya harus punya ketetapan hati? Kejadian 39, 8 sampai dengan 9. Buka Alkitab saudara. Saya baca bagi setiap jemaat Tuhan, perhatikan baik. Pasal 39 ayat yang ke-8 dan ayat 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, istri Potifar, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." Ayat terakhir, ayat 9, "Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya." Ini kalimat orang yang punya ketetapan hati. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Poin yang ketiga, orang yang punya ketetapan hati memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya.
Kalau saudara mau baca Yusuf, kisah Yusuf secara logika, engkau pasti setuju kalau Yusuf itu punya hak untuk kecewa sama Tuhan. Ya, di mana Tuhan ketika dia dilempar ke dalam sumur? Di mana Tuhan ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya? Di mana Tuhan ketika dia diubah statusnya dari orang merdeka menjadi seorang budak? Tapi Yusuf adalah orang yang berketetapan hati yang kuat kepada Tuhan. Yusuf tahu betul konsekuensi ketika dia menerima atau dia menolak tawaran dari tante istri Potifar maksud saya. Kalau dia terima, mungkin dia akan dapat kesempatan lebih baik. Dia mungkin jadi budak yang paling disayangi. Dia punya kesempatan untuk lebih santai. Dia lebih rileks lah karena istri tuannya pun mau kepadanya. Dan konsekuensi ketika Yusuf menolak tawaran dari istri Potifar, dia tahu. Karena pada zaman itu, status dari Yusuf itu bukan seorang karyawan. Dia bukan seorang asisten rumah tangga yang digaji every month. No, dia seorang budak. Dia tidak punya hak apapun. Kalau dia menolak, hukumannya bisa berat. Tapi dia tetap berkata dengan luar biasa. Dia berani menghadapi tantangan yang ada di depannya. Kenapa? Dia punya ketetapan hati. Dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pak, Bu, kenapa kita udah lama gereja, kita lama beribadah, ikut Tuhan, bahkan tidak sedikit dari saudara yang menyaksikan video ini engkau melayani, tapi kenapa kita masih suka jatuh dalam dosa? Kenapa seakan-akan hidup manusia lama kita masih terulang dalam hari keseharian? Jawabannya sederhana, engkau gak punya ketetapan hati. Orang yang tidak punya ketetapan hati mudah diombang-ambingkan. Dia bisa berkata, ya daripada saya ditolak pendeta, ya daripada saya nanti dikucilkan pendeta, iya daripada nanti saya gagal pendeta, iya daripada nanti saya dimusuhi pendeta, ya lebih baik, iya daripada mendingan lah pendeta. Ini kan orang-orang yang akhirnya jatuh dalam dosa, berkompromi atas kebenaran. Kenapa? Karena gak punya ketetapan hati. Lihat Yusuf, ketika dia punya ketetapan hati, Tuhan angkat dia lebih tinggi daripada orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Makanya ketika dia bertemu dengan saudara-saudara yang menjual dia jadi budak, apa kata Yusuf? Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Saya mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan, mari Pak Bu, milikilah ketetapan hati. Yang terakhir, apa untungnya engkau punya ketetapan hati sebagai orang percaya? Orang yang memiliki ketetapan hati akan melihat kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Lakukan, katakan dengan iman, saya akan lihat kemenangan. Yes, kemenangan dalam usahamu, kemenangan dalam karirmu, kemenangan dalam keluargamu, kemenangan dalam pelayananmu. Dalam segala hal akan ada kemenangan. Ketika engkau punya ketetapan hati. Apa buktinya? Keempat orang yang saya pakai sebagai contoh referensi dari tema ini adalah orang-orang yang mengalaminya. Ya, Yosua akhirnya dengan ketetapan hati menduduki tanah perjanjian. Daud, dia dengan ketetapan hati, dia diangkat menjadi raja atas Israel. Yusuf, karena dia punya ketetapan hati, dia dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Dan yang keempat, Yosafat, dia menang atas Moab dan Amon. Dan Tuhan yang sama yang memberikan keempat orang ini kemenangan ketika mereka punya ketetapan hati. Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan bagi setiap saudara di tempat ini. Makanya jangan pernah ragu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Milikilah ketetapan hati supaya janji Tuhan tergenapi. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman yang kami dengar. Maka biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi bagian yang baik, yang mengubah kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Diberkatilah mereka yang menyaksikan sampai dengan akhir video ini. Tuhan menyertai GBHMJ, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan gembala sidang kami penuh dengan kuasa, sehingga apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan beliau benar-benar terjadi melalui mujizat. Dimanapun melangkah berada, GBHMJ selalu memuliakan nama Tuhan. Diberkati dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Haleluya. Amin.